Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Person-Centered Expressive Art Therapy. Masih bersama dengan saya, Ide Kurniaswasti, MPSI, Psikolog. Expressive art sejak zaman dahulu kala sudah banyak digunakan oleh umat manusia sebagai media untuk pengekspresian dirinya. Pengekspresian dalam hal apa? Nah, ini memang mostly berkaitan dengan hal-hal emosional ya, teman-teman. Jadi melalui media expressive art ini, seorang individu dapat menunjukkan ya kondisi emosi dia secara utuh. Dan ketika menggunakan media expressive art ini ya, mostly mereka tidak banyak melibatkan verbalisasi. Nah, sehingga melalui expressive art ini tidak semata-mata hanya memproduksi hasil karya saja, hasil karya seni, tetapi juga mengeluarkan gitu ya, mengekspresikan kondisi emosional dari artis tersebut pada saat ia memproduksi karya seni itu. Nah, basic principle-nya seperti apa? Oke, kita mengacu kepada teori dari Rogerian ya, ini ya berkaitan dengan person-centered expressive art therapy, di mana diketahui bahwa individu ya, orang atau human organism, dia memiliki kecenderungan untuk butuh untuk menunjukkan dirinya, mengaktualisasikan dirinya begitu. Nah, dan dalam prosesnya ketika disebut sebagai person-centered expressive art therapy di sini bahwa fasilitator ya dalam hal ini dia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada clients gitu ya, individual clients atau misalnya pasangan atau juga dalam setting group begitu ya, memberikan keleluasaan kepada mereka dengan cara-cara yang non-directive. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kondisi atau kehidupan sehari-hari, clients ini barangkali dia menghadapi hambatan-hambatan untuk mengekspresikan dirinya. Sehingga dalam kerangka person-centered expressive art therapy ini, fasilitator atau konselor ya, tadi saya sebutkan memberikan kesempatan seluas-luasnya itu agar fasilitator di sini mengembangkan atmosfer yang bebas dan terbuka sehingga individu yang mengalami hambatan tadi dapat memiliki kesempatan untuk secara bebas juga ya menunjukkan dan berkreasi gitu ya, menunjukkan kondisinya dan berkreasi. Nah, sehingga di sini adalah tanggung jawab dari fasilitator untuk memberikan atau menyediakan atmosfer yang terbuka ini. Oke, nah di sini seninya apa aja gitu? Seninya bisa sangat variatif ya teman-teman. Nah, dalam upaya untuk memunculkan atau mengangkat, mengekspresikan dan apa tadi discovering ya feelings gitu ya, dapat menggunakan cara ekspresi misalnya dengan visual arts, kemudian gerakan, kemudian dengan suara misalnya bernyanyi begitu ya, atau membaca puisi misalnya, menulis dan juga melakukan acting atau berdrama. Nah, di sini fasilitator menekankan kepada proses ya, proses bagaimana berkesenian itu tadi ya, tidak semata-mata atau justru tidak berfokus kepada bagaimana hasil dari seninya, misalnya tidak juga untuk dikurasi atau dinilai misalnya gambarnya bagus atau gerakannya bagus, suaranya bagus dan seterusnya begitu ya, karena memang proses ini lebih ditujukan untuk mengekspresikan diri, dan dari proses ekspresif itu tadi individu dapat memperoleh personal insight gitu ya. Dan dengan adanya fasilitator di sini, fasilitator dapat memberikan either personal atau dan juga professional reflection.
Oke, kita lanjutkan bahwa teknik ini banyak digunakan ya, namun memang ketika penggunaan ini digabungkan beberapa teknik sekaligus gitu ya, ini masih belum banyak didiskusikan gitu ya. Biasanya yang digunakan adalah satu bentuk ekspresi saja yang kemudian dapat diikuti dengan proses konseling. Nah, dengan demikian, di sini masih terbuka sekali area untuk mengembangkan person-centered expressive art therapy ini sebagai salah satu modalitas dalam terapi psikologis. Berkaitan dengan person-centered expressive art therapy, disebutkan bahwa penggunaan secara berulang begitu ya, penggunaan media seni ini kita dapat membantu individu untuk memahami dirinya dan membawa hal-hal yang selama ini lebih banyak dia simpan, dia pendam sendiri gitu ya, kemudian itu terangkat menjadi bagian dari kesadarannya. Dengan demikian juga self awareness dari individu tersebut akan ikut berkembang. Penekanan pada dasar teori atau pendekatan person-centered di sini adalah bahwa meskipun tadi menghasilkan sesuatu gitu ya, arts atau seni tadi sebagai hasil dari self-expression di sini, fasilitator akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas hasil yang telah diproduksi tersebut, dan hasil tersebut tidak kemudian untuk dikritisi ya, diinterpretasi atau dianalisis begitu. Yang lebih ditekankan adalah proses ya, selama memproduksi seni tersebut, apa yang dirasakan oleh individu, bagaimana pikiran ya yang muncul ya berdasarkan dari pengalaman selama menghasilkan karya seni tersebut begitu, dan kemudian barangkali masih ada ganjalan-ganjalan gitu yang itu secara emosional akan menghambat optimalisasi dirinya. Nah, itu yang didiskusikan kemudian. Natalie Rogers yang merupakan tokoh dari person-centered expressive art therapy ini menekankan pada non-conditional caring atau unconditional caring gitu ya, sebagai syarat bagi para expressive therapist ya, yang perlu ditunjukkan kepada klien dan juga terhadap hasil karya seni yang diproduksi oleh klien tersebut. Sehingga kita jika mengambil pendekatan ini ya, meskipun di situ menurut pribadi kita bahwa hasil seni yang diproduksi oleh klien tersebut tuh misalnya berantakan, tidak rapi, tidak cantik gitu ya, atau ngaco itu misalnya. Nah, kita tetap akan menerima hasil tersebut sebagai produk dari pengalaman baru yang dilakukan oleh klien ya. Nah, seperti di slide sebelumnya, kita tidak melakukan interpretasi dan kita juga tidak menganalisis itu hasil karya seni yang dia tunjukkan. Sehingga di sini para art therapist yang menggunakan pendekatan person-centered ini tetap menunjukkan positive and caring attitude toward clients gitu. Tetap memberikan perhatian, tetap secara terbuka menerima begitu ya apa yang dia tunjukkan, dan dari proses diskusi, proses fasilitator atau terapis ini mendengarkan apa cerita di balik gambar itu gitu ya. Harapannya terapis ini dapat membantu klien untuk menemukan, menerima gitu ya negatif feelings begitu yang selama ini tidak diekspresikan atau tidak disampaikan. Dan dengan demikian begitu dalam proses expressive art therapy ini tadi gitu ya, fasilitator atau terapis juga memberikan penguatan-penguatan begitu ya, meskipun ada perilaku-perilaku yang termasuk dalam agresif atau violence begitu. Nah, itu dimaknai sebagai
mengekspresi dari emosi negatif tadi yang telah terungkap begitu ya. Dan hal tersebut dapat digunakan sebagai pembahasan pada pertemuan berikutnya. Mengapa individu atau mengapa klien bisa meledak itu pada sesi art terapi ini. Ketika terapis menemukan bahwa dalam karya-karya seni yang diproduksi oleh klien tersebut masih sangat didominasi oleh perasaan-perasaan yang kuat begitu ya, kuat dan mendalam begitu, maka terapis di sini akan memposisikan untuk lebih banyak mendengarkan dan menerima, sehingga kemudian dia bisa memberikan respon secara empatik begitu ya, dan di sini tentu saja tanpa disertai dengan penilaian atau interpretasi. Terapis atau fasilitator di sini lebih berperan sebagai pendamping ya selama klien berproses memproduksi karya seni itu tadi ya. Dan fasilitator akan menerima, memberikan pendampingan tadi itu secara terbuka ya, memberikan ruang yang aman ya bagi klien untuk mengekspresikan dirinya secara utuh dan penuh begitu, sehingga klien di sini tidak memiliki ketakutan untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Tujuan utamanya apa? Ya, tujuan utamanya adalah dengan proses pendampingan tadi memberikan kesempatan kepada para klien di sini untuk menjadi sadar penuh dan utuh terhadap perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Nah, dengan mengenali perasaan-perasaan tersebut gitu ya, dapat pada akhirnya membantu klien ini untuk mengungkapkan area-area dari pengalaman-pengalaman yang selama ini dia tolak karena di situ dia mempersepsikan memiliki makna yang buruk bagi dirinya. Penolakan terhadap pengalaman ini akan berimbas pada individu mengalami serasian begitu ya atau inkongruensi, sehingga tujuan dari terapi ini adalah juga untuk membangun kongruensi atau keselarasan, harmonisasi ya di dalam diri klien ketika dia dapat menyelaraskan dan menerima pengalaman-pengalaman yang memang senyatanya itu terjadi di dalam hidupnya. Ketika pengalaman tersebut dimaknai sebagai suatu kejadian yang memang tidak dapat dihapuskan dari kehidupan gitu, maka klien akan perlahan-lahan dapat memaknai ulang ya pengalaman-pengalamannya itu tadi dengan pemikiran yang lebih jernih dan lebih konstruktif. Melalui aktivitas dalam person-centered expressive art therapy ini juga klien akan menemui pengalaman di mana ia hanya berfokus kepada aktivitas yang sedang dilaksanakan saat ini gitu. Sehingga individu ini atau klien ini dapat merasakan sense of flow ya atau state of flow, kondisi ketika dari pikirannya, kemudian motivasinya, emosinya semua terfokus kepada apa yang sedang dia hadapi saat ini dan di sini. Dengan demikian, dia akan menjadi lebih sadar bahwa segala pikiran-pikiran dan juga perasaan-perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya, nah itu sebenarnya dapat ia kelola, begitu ya, dapat ia kelola sehingga pada kehidupan senyatanya ya dia dapat merasakan perasaan-perasaan yang itu harmonis ya, selaras, kemudian perasaan puas, lega dan merasa senang gitu.
Nah, poin selanjutnya ini terutama bagi klien-klien dewasa ya, ketika di dalam kesehariannya penuh dengan tuntutan-tuntutan, penuh dengan apa namanya challenge ya yang harus diselesaikan, problems yang harus dipecahkan ya gitu. Sehingga individu ini kurang kesempatan untuk merasakan santai gitu ya, bermain gitu. Nah, di sini Person-centered expressive art therapy menawarkan kesempatan untuk individu tersebut terkoneksi ke dalam dirinya sendiri dalam situasi yang santai, yang rileks begitu, yang bebas dari tuntutan-tuntutan ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Perasaan aman yang ditawarkan dalam situasi expressive art therapy ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menunjukkan bagian dirinya yang itu tidak pernah dia tunjukkan kepada orang lain atau dalam kerangka situasi sosial yang selama ini dia geluti gitu. Misalnya bertingkah konyol, kemudian ngawur gitu ya, tidak perlu terlalu ketat memikirkan dampak dari tindakan yang dilakukan, keputusan yang diambil dan segala macamnya gitu. Nah, ketika kita berkreasi, kita dilepaskan dari kerangka-kerangka berpikir yang sangat mengekang yang selama ini dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara neurokognitif dan neuropsikologi bahwa bermain yang bebas itu memberikan kesempatan bagi otak kita untuk menjalin relasi atau memiliki hubungan-hubungan ya terkoneksi secara lebih segar ya, fresh begitu ya, antara neuron satu dengan neuron yang lain. Nah, sehingga di situ kepenatannya dapat teruraikan menjadi berkurang dan individu dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih kreatif begitu ya, memunculkan opsi-opsi baru, kemungkinan dan juga kesempatan-kesempatan baru yang selama ini tidak terpikirkan sebelumnya. Seringkali dianggap sepele, tetapi ternyata aktivitas bermain ini merupakan bagian penting begitu ya, dari bagian primer begitu dari otak mamalia gitu ya teman-teman. Di sini kita lihat bahwa proses-proses di dalam diri manusia itu semuanya memiliki manfaat ya sebenarnya ya, bahkan pada kesempatan-kesempatan yang kita anggap itu kita tidak menginginkan atau kita menghindarinya, misalnya situasi marah atau situasi sedih misalnya ya, itu yang seringkali kita anggap tidak menyenangkan dan kita hindari. Nah, sebenarnya semua itu tetap membawa kebermanfaatan buat kita ya, ketika kita bersedia untuk terbuka menerima dan merengkuh semua emotional affective networks itu tadi yang ada di dalam diri kita. Oke, jika ini berkaitan dengan media-medianya ya, ternyata baik penggunaan gerakan, penggunaan warna-warna, suara ya, dan segala bentuk dari expressive arts itu dapat merangsang ya hemisfer kanan ya pada otak kita. Ketika kita memanfaatkan modalitas di dalam diri kita secara organismik dan holistik, di situ tentu saja pengembangannya akan menjadi lebih terasa dampaknya bagi diri kita. Kita bisa mengkombinasikan gitu ya dari beberapa aspek ini ya, misalnya dengan lagu, dengan seni lukis, misalnya musik, dengan talking ya, dialogis misalnya melalui drama ya, atau psikodrama play gitu ya. Kemudian juga dengan gerakan-gerakan, misalnya dengan gerakan tari.
Oke, kalau kita mau mencoba prosesnya ya, untuk yang paling mudah gitu kita dapat, lakukan misalnya, dengan gerakan atau tarian yang mana di sini adalah tarian yang bebas ya teman-teman. Jadi tidak perlu menghitung, berapa langkah kaki atau gerakan, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri misalnya seperti itu. Nah, tidak perlu seketat itu, tetapi, just move your body begitu ya. Kemudian dapat juga dilanjutkan dengan kita menggambar, kita melukis ya menggunakan warna, bermain dengan warna ya meskipun itu abstrak ya, tidak masalah gitu, tidak ada bentuk spesifik tetapi kita bermain dengan warna-warna begitu. Nah, kemudian setelah ada aktivitas ekspresif ini tadi kemudian kita bahas ya, kita diskusikan gitu antara klien dengan fasilitator gitu. Apa sih yang dirasakan selama proses memproduksi ya, mengapa klien ini tadi melakukan gerakan-gerakan tertentu misalnya. Barangkali dia juga sebelumnya tidak menyadari bahwa ternyata dia melakukan repetitive movement misalnya, atau ketika menggunakan warna tadi barangkali klien juga tidak menyadari mengapa dia menggunakan pemilihan warna-warna tertentu misalnya. Nah, itu kita dapat bahas ya di akhir sesi setelah creative session tadi sudah selesai. Oke, ini ada beberapa links, ada 2 links untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai apa yang konsep yang disampaikan oleh Natalie Rogers ya. Teman-teman dapat menyimaknya di lain kesempatan. Terakhir dari video kali ini ada quotes begitu yang saya kutip di sini bahwa apa yang terjadi sangat mendalam di diri kita itu sebenarnya adalah hal yang universal begitu, sehingga untuk mengungkapnya sebenarnya kita tidak perlu merasa malu, merasa canggung gitu ya, karena sebenarnya semua orang ya pasti akan pernah mengalami emosi-emosi dalam begitu ya terkait dengan ketakutan, kesedihan, marah gitu ya, kemudian ada kegembiraan, kemudian berkaitan dengan excitement, kesenangan ya, meskipun ketika membicarakan mengenai sexuality barangkali pada budaya tertentu itu masih ya cenderung menjadi bahan yang terbatas untuk didiskusikan ya misalnya. Namun demikian dari menyadari emosi-emosi terdalam yang kita miliki ini tadi ya, kita dapat memperoleh pemahaman bahwa human experience atau pengalaman-pengalaman manusia ya itu memang senyatanya ada, dan kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kita memiliki pengalaman tersebut. Oke, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk dasar dari materi pada video ini. Teman-teman juga bisa membaca lebih lanjut dan mempelajarinya lebih lanjut jika kalian tertarik pada topik ini. Terima kasih telah menyimak. Oke, saya sangat terbuka atas kritik, masukan, dan juga pertanyaan yang barangkali teman-teman miliki ya saat ini. Silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, saya akan berusaha untuk membalasnya as soon as possible ya. Jika kalian merasa materi ini bermanfaat bagi kalian, silahkan klik like dan juga boleh lo support channel ini dengan melakukan subscribe. Oke, terima kasih.